Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana membuat soal tes atau mengujikan soal online? Seorang guru itu akan membuat sistem pengujian soalnya menggunakan sistem soal yang diacak ataupun menggunakan sistem paket. Misalkan murid 1 nanti pada saat mengerjakan soal keluar soal paket A. Murid 2 nanti mengerjakan soal paket B. Murid 3 mengerjakan soal paket C, dan murid 4 mengerjakan soal paket D. Sehingga antara anak satu dengan anak yang lain soalnya tidak sama. Misalkan soal nomor 1 sama-sama soal tentang sejarah internet misalkan. Antara anak 1 dan anak 2, anak 3, anak 4 soalnya tidak sama. Jadi bukan soal yang hanya sekedar diacak, tapi memang paket soalnya yang beda. Kalau soalnya 10 ya saya sediakan setidaknya 40 soal. Dari 40 nanti diambil 10 secara random agar nanti setiap anak tidak mendapatkan soal yang sama. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah satu kisi-kisi. Pastikan kisi-kisi sudah dibuat. Jadi mestinya membuat soal ya kisi-kisi dahulu baru soalnya, karena kadang ada yang terbalik. Cara membuatnya soal dulu baru dibuat, tapi kisi-kisinya menyusul, sehingga persentase tingkat kesulitannya itu bisa menjadi tidak sama, level kognitifnya juga tidak sama. Tuh. Nah, jadi kisi-kisinya harus disiapkan. Berapa persentase masing-masing level kognitif, kemudian satu materi atau indikator soal ini untuk berapa nomor soal. Nah, seperti ini. Jadi memang kisi-kisi itu wajib dibuat terlebih dahulu sebelum membuat soal. Jika kisi-kisi sudah dibuat, tahap selanjutnya adalah siapkan soal yang lebih banyak dari jumlah soal yang diujikan. Soalnya 10, yang diujikan ya sediakan 40. Setiap kategori memiliki tingkat kesulitan yang sama. Jadi setidaknya kalau satu kategori soal atau satu materi soal dibuat satu soal, berarti setidaknya ada 4 soal itu tingkat kesulitannya diusahakan memiliki tingkat kesulitan yang sama. Kapan soal itu diujikan dan di mana, di kelas mana, kapan. Oke. Kalau memang itu sudah siap, sudah dibuat, bisa menuju ke TKP. Saya buka LMS Moodle. Kemudian login. Oke, setelah login masuk ke kelasnya, di mana kelas yang nanti digunakan untuk tes. Kemudian aktifkan turn editing on. Ya. Pastikan pada bank soal atau question bank. Jadi di sini saya contohkan pada question bank saya menyiapkan soal sejarah internet ada 4. Jenis-jenis jaringan komputer ada 4. Perbedaan intranet dan internet ada 4. Nah, seperti ini saya contohkan. Nah, ada 4 soal. Jenis-jenis jaringan komputer juga ada 4 soal yang sudah saya usahakan tingkat kesulitannya sama. Oke, saya sudah siapkan di sini ada 10 kategori. Nah, belum tentu nanti saya gunakan semua. Tapi kalau ini nanti saya ambil satu-satu sudah cukup mewakili itu. Oke.
pastikan bank soalnya sudah siap. Kalau sudah, berarti tinggal membuat linknya, add an activity and resource, kemudian klik quiz. Nah, kemudian misalkan seperti ini, kemudian deskripsinya dua. Nah, misal seperti ini. Oke, kemudian waktunya kapan tes ini dikerjakan, dan mulai dibuka, kemudian jam berapa atau tanggal berapa dia ditutup, ini misalkan saya buka saat ini, saya tutup nanti misalkan jam 9.00 misalkan. Kemudian durasi mengerjakannya berapa menit. Kemudian diizinkan mengerjakan atau diizinkan mengerjakannya apa unlimited. Kalau unlimited berarti tak terbatas, satu kali misalkan. Kemudian layoutnya satu halaman satu soal. Kalau ingin lebih ya tinggal milih berapa soal dalam satu halaman. Question behavior saya acak jawaban, berarti random questionnya di shuffle questionnya di sini acak jawaban. Yes, berarti nanti A, B, C, D nya nanti diacak, bukan soal nomor 1, 2, 3 nya yang diacak, tapi A, B, C, D nya. Kemudian di sini gunakan saja default feedback. Pada review option saya hanya akan menunjukkan maksnya saja yang ditandai oleh murid, sehingga nanti murid tahu berapa skornya. Oke, simpan, save and return to course. Nah, oke, linknya sudah jadi, tinggal diklik linknya, kemudian edit quiz. Nah, di sini yang dipilih add-nya atau tambahkan adalah acak soal, bukan dari bank soal. Acak soal saya ambil dari soal tentang sejarah internet. Nah, random questionnya di sini number of random questions hanya satu saja. Klik add random question, saya ambil satu soal. Berarti nanti soal tentang sejarah internet, soal nomor 1 yang muncul di murid itu 1, tapi mengambil dari 4 soal yang ada di bank soal tadi, dan itu diambil secara random. Kemudian soal nomor 2 saya ambilkan tentang jenis-jenis jaringan komputer, saya ambil 1. Nah, ini soal nomor 2 tentang jenis-jenis jaringan. Oke, lanjut soal nomor 3. Itu pun saya ambil 1 saja. Soal nomor 4 pengguna internet, juga saya ambil 1. Soal tentang topologi saya ambil 1 juga. Tergantung dari bank soal yang dimiliki di sana.
saya ada yang lebih dari 4, nanti ada perangkat jaringan saya ada 5, itu pun saya ambil 1. Harusnya ini mengacu sesuai dengan kisi-kisi memang. Kemudian soal yang ketujuh, ya, soal yang ketujuh tentang arsitek jaringan, ada 4, juga saya ambil 1. Nah, untuk soal nomor 8 media jaringan, misalkan di sini saya ambil 2 soal. Saya ambil 2 soal. Kemudian saya tambahkan. Berarti soal halaman 8 tentang media jaringan, soal halaman 9 juga nanti tentang media jaringan. Acak soal. Soal nomor 10 berarti soal tentang wireless. Saya ambil 1 saja. Oke. Berarti sudah saya setting 10 soal. Langkah selanjutnya diacak bisa, tidak pun bisa. Saya akan mencoba tidak saya acak karena nanti akan saya cek apakah soal nomor 1 anak pertama dengan anak kedua, soal yang keluar sama apa tidak. Maksimum grade-nya 100, simpan. Oke, maksimum grade-nya 100, simpan. Selesai. Berarti sampai pada tahapan ini, link dan soal, cara men-settingnya sudah selesai. Tinggal diuji coba. Nah, saya akan uji coba. Andaikan menjadi murid, saya akan logout, kemudian login kalau menjadi murid. Ya, login sebagai murid. Setelah login sebagai murid, keluar linknya, tinggal diklik linknya, kerjakan sekarang. Nah, klik kerjakan sekarang, kemudian mulai kerjakan. Di sini pertanyaan pertama, internet pertama kali dikembangkan pada tahun berapa? Oke, selanjutnya jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruang pada sebuah sekolah. Ini namanya jaringan apa? Nah, jadi ini tadi soal tentang jenis-jenis jaringan. Ini lanjut soal yang ketiga. Di bawah ini perbedaan internet dan intranet. Oke, jadi perlu diingat-ingat ya, atau nanti bisa saya screenshot. Di bawah ini perbedaan intranet dan internet. Internet tumbuh dengan lambat, sedangkan intranet tumbuh dengan cepat. Internet jaringannya luas, sedangkan intranet terbatas. Selanjutnya, berdasarkan data statistik di atas, negara Indonesia termasuk negara dengan pengguna internet. Berarti ini tadi pengguna internet. Soal tentang nomor 4 tentang soal tentang pengguna internet. Soal nomor 5 tentang topologi. Gambar di atas ada jaringan komputer dengan menggunakan topologi ring. Lanjut, perangkat yang ini tentang perangkat jaringan. Perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain dalam suatu sistem jaringan. Suatu model di mana komputer dapat memakai resource pada komputer lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai di komputer lain. Dengan kata lain, dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Lanjut, soal nomor 8.
sangat cepat dalam mentransfer data karena menggunakan cahaya. Fiber optik. Selanjutnya, pernyataan di atas mudah dalam instalasi tetapi harus paham konsep pengkabelan. Selanjutnya, kelemahan wireless mudah dikembangkan, pembangunan jaringan cepat, mudah dan murah, keamanan dan kerahasiaannya rentan. Nah, soal nomor 10, soal tentang wireless di sini tentang keamanan wireless. Oke, kelemahannya saya akhiri. Selesai, kirimkan. Oke, kirimkan. Nah, nilainya 90. Setidaknya sudah terbaca soal-soalnya tadi. Oke, sekarang saya akan jadi murid yang kedua. Perlu diingat, ini perlu coba saya simpan, copy, saya letakkan di Microsoft Word, paste. Oke ya. Sekarang saya akan coba jadi murid yang kedua. Logout. Oke, jadi murid yang kedua. Oke, login, kemudian klik kerjakan lagi. Di sini mestinya ada tombol penilaian akhir semester, kemudian mengerjakan sekarang, mulai kerjakan. Oke, nah soal pertama tadi bertanya tentang sejarah internet, kapan internet dimulai. Tapi untuk soal yang pertama, anak yang kedua, proyek awal mengembangkan internet disebut dengan istilah apa? Soal yang kedua. Nah, jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, televisi, dan lain-lain. Nah, soal yang kedua tadi, anak yang pertama di sana adalah ini, jaringan yang dibatasi pada area yang relatif kecil. Kalau yang ini jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi pada perangkat pribadi. Sudah beda. Soal yang ketiga di sini, pernyataan yang benar tentang internet atau intranet di bawah ini. Nah, intranet bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, di mana. Nah, yang di sini di bawah ini perbedaan intranet dan internet. Kalau ini pernyataan yang benar tentang internet atau intranet. Jadi juga sudah beda soal nomor 3. Coba soal nomor 4. Berdasarkan data statistik di atas, negara Indonesia termasuk negara dengan pengguna internet tertinggi di posisi berapa? Nah, untuk soal nomor 4 ini, berdasarkan data statistik di atas, negara Indonesia termasuk negara dengan pengguna internet tertinggi di posisi. Nah, berdasarkan data statistik di atas, negara Indonesia termasuk negara dengan pengguna internet di posisi. Nah, berarti untuk soal nomor 4 ini pas kebetulan antara anak nomor 1 dan nomor 2 sama, karena tadi bang soal saya di sana hanya 4, pas kebetulan diacak ternyata anak 1 dan 2 soalnya sama. Itu soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini, ini topologi ring. Coba anak yang kedua. Nah, kalau anak yang kedua tidak keluar gambar tapi keluar pernyataan tentang topologi juga. Beda ini. Kalau sekarang nomor 6, nah, perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain dalam suatu sistem jaringan, kemungkinan sama ini. Oke, soal nomor 6 ini sama. Soal nomor 7,
Soal nomor 7 kayaknya sama. Soal nomor 7 periode yang sama. Soal nomor 7 sama. Soal nomor 8 beda. Nomor 8 di sini bukan gambar. Ini nomor 8 kabel koaksial, tapi soal nomor 8 yang tadi soalnya tentang kabel yang menggunakan cahaya penghantarnya. Soal nomor 9 ini transfer data menggunakan cahaya. Anak yang pertama tadi soal nomor 9 instalasi konsep kabel, beda. Soal nomor 10 kelebihan utama media wireless. Kalau yang nomor 10 anak yang pertama kelemahan wireless, anak yang kedua kelebihan wireless. Nah, ini cara men-setting agar antara anak satu dengan yang lain soalnya tidak, ya mungkin ada yang tadi sama, tapi menghindari hal seperti itu bisa dengan cara men-setting dengan menggunakan acak soal. Jadi akan lebih baik kalau saya membuat soal dalam satu kategori soal itu banyak soalnya, sehingga randomnya kemungkinan antar satu dengan anak yang lain sama itu akan kecil kemungkinan. Tadi yang nomor 9, coba nomor 9 tadi di sini penggunaan cahaya. Nomor 9 yang tadi sudah beda, padahal tadi nomor 8 dan nomor 9 saya mengambil dari bank soal yang sama. Oke, jadi tadi di nomor 8 soalnya sama, nomor 8-nya ternyata beda. Oke, nomor 8-nya beda. Tadi saya soal nomor 8 dan nomor 9 mengambil dua soal dari 8 soal, dan ternyata di sini sama. Namun ada yang tadi mengambil satu soal dari 4 soal, pas kebetulan sama. Jadi memang akan lebih baik memiliki bank soal yang banyak dalam satu kategori, itu yang dipakai satu, tapi di sana bank soalnya mungkin lebih dari 4 atau lebih dari 8. Tapi dengan sistem yang seperti ini saya memiliki 4 juga sudah kecil kemungkinan terjadi hal yang sama. Adapun hanya 1 atau 2, itu jika ingin lebih itu akan lebih baik lagi. Demikian cara membuat soal secara random ataupun secara paket soal untuk menghindari antara anak satu dan anak lain mendapatkan soal yang sama. Namun kembali memang hal yang tidak mudah membuat soal dengan tingkat kesulitan yang sama dengan soal yang berbeda. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.